Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air total kasus positif corona menjadi bagaimana sebenarnya dampak di 134 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id. Jadi penambahan kasus positif Kasus harian warga positif corona. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Tugas PBAK Daiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitriah Hanum. Saya mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang menerapkan program 5M serta mengenai pentingnya vaksin di Indonesia ini. Di saat ini bahwa negara kita Indonesia serta dengan negara-negara lainnya tengah mengalami pandemi virus COVID-19. Meski telah setahun lamanya virus COVID-19 ini merajalela, Indonesia masih harus bekerja keras untuk menghadapi virus COVID-19 ini yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Virus COVID-19 sendiri ini ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019. World Health Organization atau yang biasa disebut dengan WHO mendapatkan informasi tentang kasus pneumonia yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dan pada saat tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi adanya virus baru. Mereka menamakan virus tersebut dengan virus corona atau yang biasa disebut dengan virus COVID-19. Virus COVID-19 tersebut juga termasuk famili virus flu seperti SARS dan MERS, yang mana telah dikabarkan lebih dari 2.000 kasus tersebut terjadi di Hubei, termasuk di luar Provinsi Hubei. Penularan virus COVID-19 ini juga dapat diperkirakan melalui orang ke orang. Yang lebih spesifiknya, melalui droplet orang yang terkena infeksi ketika orang yang terkena infeksi tersebut bersin atau batuk. Mirip dengan influenza dan pentagon pernafasan lainnya yang dapat terhirup oleh paru-paru. Penularan virus COVID-19 ini juga dapat terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus tersebut. Lalu, kita memegang hidung, mulut, maupun mata kita. Oleh karena itu, hindarilah memegang wajah kita ketika kita setelah melakukan aktivitas atau ketika tangan kita kotor. Selain virus COVID-19 berdampak pada kesehatan, virus COVID-19 ini juga mempunyai beberapa dampak pada Indonesia. Berikut ini beberapa dampak yang terjadi pada Indonesia karena COVID-19. 1. Beberapa barang menjadi mahal dan jarang ditemukan. Seperti contohnya adalah tabung oksigen. 2. Jemaah Indonesia banyak yang batal berangkat umroh. 3. Kunjungan para wisatawan mancanegara menurun sangat drastis. 4. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. 6. Impor barang menjadi terhambat. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang harus kita lakukan saat ini adalah melakukan program 5M. 1. Memakai masker dengan benar. Memakai masker dengan benar adalah menutupi hidung hingga mulut. Memakai masker dengan cara yang keliru bisa memungkinkan terjadinya masalah. 2. Menjaga jarak.
kita dianjurkan untuk menjaga jarak minimal 1-2 meter. 3. Mencuci tangan. Cara-cara mencuci tangan dengan benar adalah: 1. Basuhi tangan dengan air dan beri sabun secukupnya. 2. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. 3. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. 4. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari saling mengunci. 5. Gosok sela-sela jari tangan secara bergantian. 6. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian. 7. Gosok memutar ujung tangan secara bergantian. 4. Menjauhi kerumunan. Dengan menjauhi kerumunan, kita dapat menghindari terkenanya virus tersebut. 5. Kurangi mobilitas dengan tetap melakukan aktivitas di dalam rumah saja. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan program 5M. Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Dilihat dari data pada tanggal 20 Agustus 2021, kasus positif 19 jumlah 3.950.304 orang. Selain melakukan program 5M, kita juga dihimbau untuk melakukan vaksinasi. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan vaksinasi di seluruh masyarakat Indonesia mulai awal 2021. Vaksin ini juga merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Di Indonesia terdapat 6 jenis macam vaksin. 1. Vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac tersebut merupakan vaksin yang paling pertama yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Vaksin jenis ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Yang ketiga ada vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm ini adalah vaksin produksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac. Yang keempat ada vaksin Moderna. Jenis vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Moderna diklaim mampu melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Yang kelima ada vaksin Pfizer. Pfizer adalah vaksin berbasis RNA yang banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitasnya dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Dan yang terakhir adalah vaksin Novavax. Novavax adalah vaksin berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19. Vaksinasi bukanlah untuk menyembuhkan kita dari virus COVID-19, namun tujuan vaksinasi adalah memberikan kekebalan spesifik terhadap tubuh kita, sehingga jika suatu saat nanti kita terserang oleh penyakit COVID-19, kita tidak dapat yang kita rasakan hanya gejala-gejala ringan saja sendiri. Vaksin sendiri memiliki banyak manfaatnya dibandingkan dengan efek yang ditimbulkannya. Mari kita dukung gerakan Indonesia Vaksin untuk Indonesia yang lebih sehat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM akan diperpanjang hingga Organisasi Angkutan Darat Organda menagih janji pemerintah pusat untuk mencairkan sejumlah bantuan kepada angkutan darat. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya.
Thank you and see you.